Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para jemaah yang turut hadir di kesempatan pada maghrib kali ini. Kita kembali akan mengkaji dua pembahasan rutin setiap Kamis sore di Masjid Pegundalan ini. Yang pertama membahas hadis dari Kitabul Azkar karya Imam Nawawi dari kitabnya Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Lalu pembahasan yang kedua nanti kita akan ulas mengenai fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, masih dalam kitab Al-Taharah atau bersuci. Nantinya kita akan memulai bab yang baru tentang sifat atau tata cara wudu. Baik, kita lihat yang pertama, kelanjutan dari hadis tentang masalah zikir. Kali ini kita akan melihat lagi doa di akhir sholat, yaitu isinya adalah agar rajin berzikir, bersyukur, dan terus memperbagus ibadah. Yaitu dimana di dalam hadis ini seperti yang kita saksikan kemarin atau kita lihat kemarin dari pembahasan Imam Nawawi pula di hadis nomor 1421 disebutkan tentang doa lagi di akhir sholat. Dan kemarin kita bahas yaitu berlindung dari sifat pelit, yaitu dari juben dan dari bukhl, yaitu dari pelit dengan anggota badan maupun pelit dengan harta, dan itu juga dianjurkan dibaca di akhir sholat. Kali ini kita lihat hadis 1422 dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Monggo dibaca. Hadis nomor 1422. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya dan beliau berkata, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu." Lalu beliau berkata, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan doa ini di akhir setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, kita lihat dari sahabat Mu'adz bahwasanya Rasulullah SAW itu memegang tangannya dan beliau itu berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sungguhnya aku itu benar-benar mencintaimu. Di sini ada 3 takkid, yaitu dengan wallahi, kalimat sumpah di depan, demi Allah. Kemudian ini takkid yang kedua, kalimat penegasan yang kedua. Kemudian la uhibbuk, artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sungguhnya itu 3 kali. Namun dalam terjemahkan langsung ya cuma kita katakan sungguh saja. Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Maka kalimat ini selanjutnya dikatakan oleh Nabi SAW, usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli sholatin. Wahai Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu, janganlah engkau meninggalkan setiap akhir sholat.
Kemarin sudah kita bahas tentang dubur sholat. Ada perkataan ringkas dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau dubur sholat itu kaitannya dengan zikir, maka yang dimaksudkan adalah sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam. Namun kalau dubur sholat, akhir sholat itu dikaitkan dengan doa, maka letaknya itu sebelum salam. Ya, pokoknya antara dua maksud tadi. Bisa sebelum salam, bisa sudah salam. Namun kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, letaknya itu baiknya sebelum salam. Yaitu hendaklah engkau baca setiap akhir sholat bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku itu rajin berzikir padamu, rajin bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan terus memperbagus ibadah untukmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Perlu dipahami hadis ini, hadis yang Mu'adz ini katakan, ini nanti perawi hadis ini nanti di bawah Mu'adz itu nanti mengatakan pada muridnya juga sama, wallahi inni la uhibbu, sungguh aku itu mencintaimu. Jadi gurunya sampaikan pada muridnya seperti itu. Lalu murid di bawahnya lagi nanti menyampaikan juga hal yang sama, sungguhnya aku, demi Allah, sungguhnya aku itu mencintaimu. Terus sampai perawi hadis sampai di bawahnya terus menyampaikan semacam itu. Ini hadis yang dikenal dengan hadis musalsal, yaitu hadis yang cara penyampaiannya itu sama dari setiap perawi. Contoh-contohnya itu banyak sekali tentang hadis semacam ini. Misalnya ada yang menyampaikannya dengan berdiri, maka ada murid di bawahnya lagi menyampaikan cara yang sama, di bawahnya lagi menyampaikan hal yang sama seperti itu juga. Nah, kalau di sini dengan cara kalimatnya sama. Nanti gurunya sampaikan pada muridnya, awali dulu, wallahi inni la uhibbu, sungguh aku benar-benar itu mencintaimu. Terus nih, wallahi inni la uhibbu, sungguh aku benar-benar itu mencintaimu. Terus seperti itu sampai dari guru yang terakhir nanti sampaikan pada muridnya juga sama semacam itu. Riwayatan semacam ini kami pernah mendengar langsung dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, juga beliau menyatakan juga sama seperti tadi, yaitu menyampaikan dengan cara disebutkan juga wallahi inni la uhibbu, sungguh aku benar-benar itu mencintaimu, demi Allah sungguh aku benar-benar itu mencintaimu. Kemudian menyampaikan isi hadis semacam tadi. Intinya kita lihat isi hadisnya, yaitu tentang doa tadi dibaca saat dubur sholat. Kita lihat faedahnya dari hadis tersebut. Satu, penjelasan. Yang pertama, boleh memegang tangan lainnya. jadi ketika itu Nabi SAW memegang tangan Mu'adz. Juga ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada Mu'adz, kedekatan beliau juga dengan para sahabatnya, tidak terlalu ada jenjang yang jauh antara seorang pemimpin, antara seorang nabi dengan yang jadi muridnya atau orang-orang yang berada di bawahnya. Beliau menunjukkan kedekatan beliau kepada yang lainnya. Kedua, disunahkan memberitahu orang yang kita cintai bahwa kita mencintainya karena Allah. Disunahkan memberitahu orang yang kita cintai bahwa kita mencintainya itu karena Allah. Ya, nanti ada penjelasannya, ada tambahan. Yang ketiga, keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Mu'adz bin Jabal, karena doa ini Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz secara khusus. Ya, tidak kita temukan pada yang lain, yang khusus pada Mu'adz diajarkan doa tadi. Nabi bahkan katakan, aku demi Allah sungguh mencintaimu, ya aku ingin sekali engkau membaca setiap saat dubur sholat. Kita bisa praktekkan setelah baca tahiyat akhir, sebelum salam, ikutkan doa ini. Setelah baca berlindung dari 4 hal, ikutkan ini juga sebelum salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang keempat, disunahkan melazimkan doa yang ada di dalam hadis di atas pada setiap akhir sholat. Disunahkan melazimkannya, merutinkannya tidak masalah, karena Nabi SAW itu ajarkan pada Mu'adz seperti itu supaya Mu'adz baca setiap akhir sholat. 5. Yang kelima, disunahkan meminta tolong pada Allah dan meminta diberi taufik dari Allah agar mudah berzikir, bersyukur, dan memperbagus ibadah. Ya, dalam doa ini kita diajarkan supaya kita jangan merasa pede, percaya diri bahwasanya saya bisa berzikir sendiri, saya bisa bersyukur sendiri, saya itu bisa memperbagus ibadah sendiri. Namun minta tolong pada Allah, karena Allah nantinya yang memberi kemudahan,
kemudahan kita untuk merutinkan zikir, kemudahan kita untuk bersyukur, kemudahan kita untuk memperbagus ibadah. Allah itu yang memberikan kemudahan. Dan ada catatan di sini tentang zikir. Zikir ini maksudnya umum. Karena zikir kalau para ulama itu sebutkan, zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir dengan menyebutkan lafaz-lafaz nama dan sifat Allah. Menyebutkan lafaz-lafaz nama dan sifat Allah atau pemberitaan tentang Allah. Khobar istilah tauhid asma sifat itu kita mengkhabarkan tentang Allah. Contoh kita ketika zikir membaca zikir-zikir yang situ mensucikan Allah atau menyanjung Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau bisa juga dengan penghabaran, yaitu kita katakan, ya kita sebut Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah menyaksikan apa semua saja yang kita perbuat. Itu namanya kita berzikir pula, walaupun tidak dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, atau la haula wala quwata illa billah, tidak. Bentuk zikir yang kedua yaitu bentuk zikir dengan mengingat perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat perintah dan larangan Allah, lalu ia jalankan. Jadi ketika seorang berada dalam majelis ilmu, di situ dia kaji perintah, misalnya perintah untuk bertauhid, dia kaji larangan, misalnya larangan untuk menjauhi syirik. Kita dilarang untuk berbuat syirik. Maka ketika dia itu ingat itu, dengan dia mengkajinya, berarti dia telah berzikir. Dia sedang berzikir ketika itu. Sampai dia mengamalkannya. Kalau di situ ada perintah yang dia pelajari, ada perintah sholat, dia jalankan sholat. Kalau ada larangan, berarti dia jauhi. Dan ini lebih manfaat daripada kita cuma sekedar zikir dengan menghitung-hitung saja. Karena ini langsung dalam bentuk pengamalan. Dan majelis ini lebih utama daripada kita membentuk majelis zikir dengan membaca ayo baca la ilaha illallah 1000 kali. Kita membuat majelis semacam itu sudah termasuk dalam majelis zikir yang disanjung oleh Nabi SAW. Nabi SAW berkatakan, kalau orang itu berkumpul kemudian mengkaji satu dan yang lainnya, di situ nanti akan datang itu malaikat dinaungi rahmat, datang keberkahan dan seterusnya semacam itu. Kemudian yang keenam, tanda seseorang itu mencintai lainnya adalah ia memberikan nasihat agar yang ia cintai terus berada di atas kebenaran dan terus bersabar. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali. Beliau katakan tanda kita itu mencintai yang lainnya. Ini diajarkan oleh Nabi SAW di sini. Kita peduli pada yang lainnya. Kalau dia keliru, kita nasihati. Kalau dia susah, dia punya beban yang berat, kita ngajak dia untuk bersabar. Ini termasuk bentuk cinta kepada yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat ada satu tambahan bahasan mencintai karena Allah. Kita lihat ada 2 hadis yang membicarakan, ada 3 hadis dalam hal ini. Mencintai karena Allah. Dari Habib ibn Ubaid, dari Mikdam ibn Ma'di Kariba, dan Habib menjumpai Mikdam ibn Ma'di Kariba. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, bukan dalam kitab sahihnya yang makruh, namun dalam Adabul Mufrad. Di situ hadisnya sahih, dikatakan jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu saudaranya itu bahwa dia itu mencintainya. Namun di sini bukan cinta yang terlarang. Ya, kalau dengan lawan jenis belum sah, nggak boleh. Nah, apalagi pakai dalil-dalil seperti ini lagi. Soal pakai dalil. Dikirim jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahu saudaranya itu bahwa dia mencintainya. Soal pakai dalil yang cuma nyeleneh saja dia pakai, bukan pada tempatnya. Terus yang kedua, dari Mujahid berkata, ada salah seorang sahabat Nabi SAW bertemu denganku, lalu ia memegang pundakku dari belakang dan berkata, sungguh saya mencintaimu. Dia lalu berkata, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku turut mencintaimu karenanya.
Nah, lihat itu jawabannya. Kalau ada yang mengatakan ini uhibbuka fillah, bisa dijawab dengan teks kalimat yang ini. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah yang membuatmu mencintaiku. Jadi Allah yang membuat dia itu mencintai saudaranya, turut mencintaimu juga karenanya. Terus dia berkata, kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak bersabda, jika seorang pria mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu bahwa dia mencintainya, maka tentulah ucapanku tadi tidak kuberitahukan kepadamu. Dia lalu menyodorkan sebuah lamaran kepadaku sambil berkata, kami memiliki seorang budak perempuan, dia buta sebelah matanya, silakan engkau mengambilnya. Ya, karena saudaranya tadi itu katakan, aku mencintaimu karena Allah. Temannya ini dengar, terus gara-gara kalimat itu dia ingin dikasih seorang budak, artinya dikasih hadiah. Kasih seorang budak itu artinya dikasih istri. Ya, karena statusnya kalau budak itu dikasih, kalau ini budak perempuan itu statusnya nantinya ketika telah dimiliki statusnya sama seperti seorang istri. Terus adapun keutamaan mencintai karena Allah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang bisa seseorang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. Yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai saudaranya hanyalah karena Allah. Dan yang ketiga, ia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka jika dilemparkan dalam api. Baik, lihat adapun keutamaannya disebutkan dalam hadis ini, disebutkan bahwa di antara tanda manisnya iman, atau dalam riwayat yang lain dikatakan lezatnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Artinya kepentingan-kepentingan dunianya lebih dia dahulukan daripada kepentingan dunianya. Dia kalahkan, dia nomor 2-kan, dia unggulkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia kalahkan dari urusan dengan hartanya, urusan bisnisnya, urusan dengan keluarganya. Ketika itu bertemu satu waktu, mana yang mesti dia dahulukan antara cinta Allah dan Rasulnya dengan urusan dunia tadi, dia lebih mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Termasuk di sini juga dalam hal ketika kita sudah mengetahui ini haram, ini tidak Allah Subhanahu wa taala perkenankan, atau ini Allah Subhanahu wa taala itu laknat. Maka ketika dia tahu ada larangan semacam itu, walaupun nanti saya seketika ini tidak ada lagi pekerjaan, maka tetap dia dahulukan untuk menjauhi larangan tadi. Ya, kalau itu pekerjaan yang haram, bisnis yang haram, ya, apa saja yang diharamkan, dia tetap dahulukan. Saya harus patuh pada Allah dan Rasulnya, walaupun itu nanti akan menyusahkan saya karena saya tidak akan lagi ada pekerjaan, saya harus tinggalkan itu. Ya, maka dia itu tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan, Nabi SAW itu bersabda, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah nanti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua di sini, ia mencintai saudaranya karena Allah. Tadi dia mencintai saudaranya karena Allah, dan dia nyatakan tadi, aku mencintaimu karena Allah. Ya, maka ini yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Jadi mencintainya bukan hanya karena kepentingan dunia saja. Kalau kepentingan dunianya ada, dia dekat-dekat. Namun kalau dunianya tidak ada, dia tidak akan dekat. Ini teman saya ini pintar nih, saya mau banyak belajar dari dia, mau belajar kuliah dengan dia. Ketika temannya sudah nggak bersama dia lagi, ya karena kita lulusnya belakangan, teman saya yang pintar tadi sudah lulus duluan, akhirnya nggak dekat-dekat lagi dengan itu. Namun kalau faktornya itu karena keimanan, karena ilmu, karena kesolehan yang dimiliki, itu akan lebih langgeng dibandingkan dengan cuma karena faktor dunia saja. Yang ketiga di sini, ia benci kembali kepada kekufuran. Sama juga, ia tidak senang kembali lagi kepada kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan. Dia berarti ketika sudah bertobat, atau istilah anak-anak muda saat ini itu berhijrah, ya maka dia benar-benar bertekad tidak mau kembali lagi, dan saat ini tidak suka kalau diungkit-ungkit lagi dengan masa lalunya. Dia benar-benar kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad tidak mau lagi mengulangi masa lalunya yang dia pernah lakukan tadi, dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa yang kemaksiatan yang lainnya. Nah, itu pembahasan yang pertama. Intinya ada 2 ini bisa diamalkan. Jadi ada 2 doa kemarin.
Yang pertama itu doa berin dari sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya, wa a'udzubika min adzabil qabr. Kemudian doa yang kedua ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di sini satu pelajaran penting, bahwasanya ada doa-doa yang mesti kita hafal. Dan doa-doa ini dari Nabi SAW itu singkat, padat, jelas. Sudah mencakup apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita bahkan ada larangan sebenarnya, disebutkan dalam hadis tentang larangan minta doa secara rinci. Contoh misalnya minta secara rinci ya karena butuh motor misalnya. Ya Allah, saya minta kepadamu motor Matic warna hitam. Kalau hitam nggak mau, kalau nggak warna hitam nggak mau. Warna hitam, ininya kayak gini. Belinya di sini. Detail sekali yang diberikan. Detail sekali yang diminta. Ada seorang sahabat pernah minta surga. Dia minta sampai merinci surga itu istananya warna putih, terus dalamnya itu seperti ini. Rasulullah tegur dia, gak perlu kamu rinci seperti itu. Masalahnya sesuatu yang kita rinci ketika kita tidak dapat, ya itu akan nyesal sekali. Minta supaya dapat pasangan, ya Allah berikan saya itu pasangan itu asli dari Jawa, kemudian kulitnya itu putih. Kalau ternyata dia dapatnya Allah takdirkan kamu harus dengan orang Papua, gimana coba? Dia akan protes tentang itu. Padahal sudah ditakdirkan sebenarnya akan protes. Tapi kalau dia permintaannya umum, ya Allah berikanlah saya jodoh yang solehah. Sudah, apapun yang diberikan itu yang terbaik untuknya. Beda kalau dia rinci tadi. Kalau rinci nggak diberi, protes. Padahal sudah diberi yang terbaik yang dia minta tadi. Nah inilah manfaatnya kalau menghafal doa-doa Nabi SAW. Itu doanya isinya yang para ulama katakan jawami'ul kalim, singkat, padat, mencakup banyak makna. Ya, singkat, padat, mencakup banyak makna. Maka banyak-banyak hafalkan doa yang ada dalam Al-Quran, doa dalam hadis, itu dikuasai, dihafal. Selain zikir-zikir yang ada, itu lebih manfaat. Oh, saya mau baca doa apa ini ya? Oh, pakai doa yang ini. Saya mau baca doa apa lagi untuk sehat? Oh, baca doa yang ini. Saya ingin panjang umur, ada lagi doanya. Semua doa sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, namun beliau kadang tadi ya menyebutkan doa secara umum, ya tidak dengan rinci sekali tidak. Ya, cukup Nabi SAW itu ajarkan doa secara umum saja. Ya, ini yang bisa diamalkan. Ada buku dari Syekh Said bin Wahb Al-Qahtani, itu sudah mencakup banyak doa di situ. Ya, mencakup banyak doa. Ada yang sumbernya dari Al-Quran. Ini si doa bukan zikir. Saya tidak sebut zikir di sini. Ini doa. Permintaan. Ada sumbernya dari Al-Quran, ada sumbernya dari hadis-hadis Nabi SAW. Kalau buku bahasa Arabnya itu warna hijau kecil, jadi buku saku. Judulnya itu Ad-Doa. Itu kumpulan doa-doa yang ada dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, kemudian saya sengaja ngambil dari doa-doa ini, saya kumpulkan lagi sendirikan lagi, kemudian memberikan judul-judul dari doa-doa tadi. Ya, ada di buku untuk masalah doa-doa ini. Nah, itu buku yang lebih lengkap. Itu tadi ada terjemahannya. Saya lupa kalau edisi bahasa Indonesia-nya itu apa. Namun saya punya versi Arabnya warna hijau kecil. Ya, itu bisa diamalkan juga doa-doa semacam itu dari penulis Said bin Wahb Al-Qahtani yang juga jadi penulis Hisnul Muslim.